إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وصلى الله على نبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah yang pertama kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah melimpahkan nikmat iman dan Islam kepada kita dan juga nikmat kesempatan kita bisa menghadiri kajian ngaji bareng Samara pada malam hari ini. Kemudian di sini saya sebagai pembawa acara akan menyampaikan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah inti tausiah, yang ketiga tanya jawab, yang keempat lain-lain, dan yang terakhir adalah penutup. Menuju acara yang pertama adalah pembukaan. Mari acara ngaji bareng Samara pada malam hari ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita dan acara pada malam hari ini berjalan dengan lancar. Kemudian yang kedua adalah tausiah sirah nabawiyah yang akan disampaikan oleh Ustaz Rausan LC. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahji ila yaumiddin wa ba'd. Jamaah Masjid Al-Jamil yang kami muliakan, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah kita panjatkan. Allah masih perkenankan kita untuk mampu melangkahkan kaki kita semuanya hadir dalam majelis Thalabatul Ilmi, majelis Thalabul Ilmi, mencari ilmu yang sama-sama kita mempelajari dan menteladani dari kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beliau menyampaikan risalah kenabian ini, karena kita sebagai umatnya tentu berharap nantinya memiliki kedudukan yang tinggi bersanding dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang kami muliakan, pembahasan terakhir yang kemarin kita bahas, bagaimana kita mengetahui akan urgensi dan pentingnya berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang mana ini merupakan tugas para nabi menyampaikan risalah dakwah, yang mana tugas ini kemudian diemban nantinya oleh para ulama, sehingga para ulama merupakan pewaris para nabi. Dan tentu jamaah yang kami muliakan, kita yang belum sampai derajatnya bersanding dengan para ulama itu juga tidak serta-merta kita kehilangan peran di dalam kita mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Karena nyatanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru mendakwahkan Islam pertama kali kepada keluarga. Keluarga menjadi tanggung jawab pemimpinnya, dan pemimpin keluarga adalah kita semuanya, para laki-laki. Sehingga mau tidak mau
seluruh jamaah yang hadir di sini tertuntut nantinya untuk bagaimana mengarahkan keluarganya, istri, anak-anaknya, dan kerabatnya agar mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu ini bukan perkara yang mudah jamaah. Dan nantinya kalau kita mengacu kepada sirah yang kemarin kita sebutkan terkait bagaimana dukungan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai nanti kalangan sahabat itu menerima beliau, semua dimulai dari kalangan keluarga terlebih dahulu. Ya, sehingga pelajarannya pentingnya apa? Pelajaran yang penting bisa kita ambil, jamaah yang kami muliakan, dalam sholawat kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak hanya disebutkan sholawatnya hanya untuk beliau, tapi alu Muhammad, keluarganya. Ibrahim juga demikian. Sholawat bukan hanya untuk Ibrahim, tapi untuk alu wa ala ali Ibrahim. Ini menandakan jamaah bahwa dua sosok Nabi ini adalah dua sosok Nabi yang berhasil di dalam membina keluarga. Sehingga bukan hanya personalnya yang Allah puji, tapi keluarganya juga Allah puji. Maka dakwah tidak bisa dipisahkan ya dari bagaimana kita memulai dari yang akrab fal akrab, dari yang paling dekat terlebih dahulu. Peran di luar mendakwahkan Islam, bagaimana mengingatkan manusia dari adab Allah, menyuruh manusia mendapatkan ridha Allah, namun kenyataan di rumah tidak sebagaimana yang diharapkan. Padahal Rasulullah sendiri menyampaikan ana khairukum li ahlikum. Aku adalah orang yang terbaik di antara kalian di dalam keluarganya. Kalau ada di antara kita yang dipuji oleh anaknya, dipuji kehebatannya oleh istrinya, maka ketahui Nabi jauh lebih baik daripada kita. Dan barometer kebaikan itu dinilai dari ruang lingkup keluarga terlebih dahulu. Kalau ada orang mengatakan Pak Fulan orangnya super Pak, bagus, belum tentu istrinya mengatakan demikian, belum tentu anaknya mengatakan demikian. Betul atau tidak? Ini bukan berarti kemudian menyatakan orang tadi baik. Barometer kebaikan itu justru dimulai dari keluarga. Kalau kita ingin tahu aslinya seseorang, tanya sama istrinya. Ingin tahu bagaimana kebaikan dia, tanya sama anak-anaknya. Karena asli kita akan nampak di rumah kita. Astagfirullah jemaah. Kalau di luar kewalem gitu, ya, kalau ketemu sama orang, mboten napa-napa, kalem, bahasa tutur katanya itu indah, tapi ketika di rumah kalimatnya kasar jemaah, itu bukanlah barometer kebaikan yang ada dalam diri seseorang. Maka dakwah di dalam keluarga itu tidak mudah ya, dimulai dulu dari keluarga. Setelah dimulai dari keluarga jemaah, karena kita juga memiliki peranan di sini, maka dakwah menjadi lebih luas sifatnya. Setelah Rasulullah SAW memulai dakwah secara sembunyi-sembunyi, pertama kali beliau berdakwah, hari pertama itu sudah mendapatkan pengikut. Lihat, ini menariknya coba. Jadi hari pertama dakwah sudah ada pengikutnya. Siapa pengikutnya? Satu, istrinya. Ya, menjadi pengikut pertama Rasulullah adalah orang terdekat, istri. Yang kedua adalah budak atau pembantu beliau, Zaid bin Harithah. Kemudian yang ketiga
dari kalangan anak kecil Ali bin Abi Thalib, masih sangat belia umurnya, sekitar 9 tahunan kalau tidak salah, masih sangat bocah. Kenapa Ali itu memiliki kedudukan yang dekat dengan Rasul? Karena Rasul ini berkomitmen, beliau telah dibesarkan oleh pamannya Abu Thalib, maka komitmennya Rasulullah, anaknya dari Abu Thalib harus ada satu orang yang itu nanti menjadi tanggungan Rasulullah, dan itu Ali. Ya, walaupun nanti Ja'far juga dekat sekali dengan Rasul, tapi yang memiliki kemiripan dari segi sifat, bahkan dari segi fisik itu Ali, hampir mirip dengan Rasulullah. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Lihat ya Jawa, baru memulai dakwah sudah ada pengikut. Ngapunten, kira-kira kalau kita dakwah gitu ya, ada jaminan pengikutnya enggak? Ya, baru mulai dakwah itu kira-kira jenengan berdakwah ke orang lain bisa loyal kepada jenengan, ya, sampai loyalnya, sampai memberikan dukungan penuh, support penuh, itu berarti jenengan bukan orang biasa, memiliki keistimewaan, sesuatu yang digugu, yang diperhatikan, dilihat dan bisa ditiru. Karena dari begitu modelnya Pak, Rasul itu ketika berdakwah langsung dapatkan pengikut, itu pasti ada sesuatu yang sempurna dari segi pribadian, pasti. Kira-kira ngapunten jenengan kenal kepada seseorang, hobinya tukang ngapun nih, maling jamu, mana ke? Ya, kecilannya jenengan tahu lah, kecilannya orangnya kayak apa, belangsaannya terus pokoknya seperti apa tahu semua, ya kan? Dulu mudanya kayak gimana tahu, tiba-tiba jadi dai, ya. Tapi masih ada beberapa ya karakter yang belum bisa berubah. Itu kira-kira untuk menerima mudah atau susah? Gitu. Ini Nabi yang Allah sebutkan langsung dalam surah At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Allah sampaikan, ya, telah datang kepada kalian rasul yang Allah utus min anfusikum, dari diri-diri kalian. Maksud Allah kalimat dari diri kalian itu untuk mengingatkan kepada mereka bahwasanya rasul yang diutus itu bukan orang lain. Kalau dia diutus di masyarakat Arab, Rasul itu dari masyarakat Arab. Kepribadiannya kalian tahu betul seperti apa. Karakter Rasulnya kalian tahu betul bagaimana. Bukan orang asing, mereka kenal betul. Dan tidak ada celah, sama sekali tidak ada celah dalam diri dan kepribadian Rasulullah SAW. Sehingga baru menyampaikan dakwah sudah ada pengikut, wajar jamaah. Nanti kita lihat bagaimana ya sempurnanya kepribadian Rasulullah SAW, bagaimana akhlak beliau min khilali dakwah, ya, melalui dakwah yang beliau sampaikan dan mendapatkan permusuhan, itu akan nampak kepribadian asli Nabi Muhammad SAW luar biasa. Dan dimulai dari 4 orang tadi jamaah, maka nanti muncul sahabat-sahabat yang lain, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, yang kita kenal nama-nama besar itu semua karena peranan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini poin selanjutnya yang penting untuk kita pelajari adalah peran sahabat, teman, lingkungan. Karena kita jamaah tidak bisa sendiri di dalam berkomitmen memegang kalimat tauhid, tidak bisa. Kita butuh teman, butuh lingkungan. Ada kalanya jenengan futur, lagi kurang semangat, lesu. Yang menguatkan adalah sahabat, yang menguatkan adalah teman yang baik. Maka peranan teman yang baik ini sangat berpengaruh. Sehingga itulah kenapa Musa butuh Harun, Isa butuh Hawariyun, dan Rasulullah Muhammad SAW ditopang oleh para sahabat.
Allah pesan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan bersamailah orang-orang yang jujur, para shadiq, orang-orang jujur imannya. Setelah kita kemudian hijrah, menguatkan Islam, peran yang selanjutnya untuk menguatkan itu cari lingkungan jemaah, enggak bisa. Bahkan pun nanti ketika kita membangun rumah tangga, yang harus dipikirkan pertama kali lingkungan. Karena kita punya istri, punya anak, lingkungan kita adalah lingkungan yang harusnya nanti kita kondisikan sesuai dengan bi'ah Islami. Lingkungan Islami. Karena anak-anak kita pasti nantinya akan diturunkan kepada mereka sifat dari lingkungannya. Akan terwarnai oleh lingkungan. Kalau lingkungannya lingkungan pemakai narkoba, lingkungannya adalah lingkungan pergaulan bebas, tidak menutup kemungkinan nanti akan melahirkan anak-anak yang semisal. Istri saya asli Medan, Pak. Asli Medan, pernah bercerita orang tua kami. Dulu beliau tinggal di Medan kota, di satu lingkungan yang pergaulannya sangat bebas sekali. Zaman waktu itu masih sangat istilahnya, ya rusaknya anak-anak muda itu ya sampai banyak pemakai di situ. Melihat hal ini kemudian beliau pindah, akhirnya lebih menepi ke wilayah pedesaan. Ya, singkat daripada cerita yang beliau sampaikan, dulu kawan ya istri saya itu semasa waktu kecil kalau tidak pemakai ya merit by accident, hamil duluan sebelum nikah, rata-rata, enggak semua tapi rata-rata. Ini lingkungan sangat berpengaruh jemaah ya. Maka ini nanti yang harus kemudian menjadi apa? Menjadi PR besar kita. Kita ini butuh lingkungan yang islami untuk anak-anak, untuk istri, bahkan untuk diri kita. Mendidik iman itu butuh teman. Maka dengan peran Abu Bakar lahirlah sahabat-sahabat hebat itu, masya Allah ya. Dan tentu jemaah pemantik itu semuanya adalah Rasul dan kepribadian Rasulullah. Maka menariknya di dalam kitab Ar-Rasul Al-Muallim, Rasul sang guru, nanti jenengan bisa beli bukunya ini, jenengan pelajari. Muhammad sang guru, ini menarik sekali. Sampaikan di dalam syarahnya itu, di dalam ta'liq kitab ini, jikalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau tidak diturunkan mukjizat kepadanya, misalkan Rasul tidak diturunkan mukjizat kepada beliau, hanya dengan melihat hasil didikannya saja, hasil karya para sahabat yang dikeluarkan dari pendidikan dan tarbiyah Nabi cukup sama, cukup. Gak butuh mukjizat. Ayo, saya mau tanya sama antum. Ya, kira-kira guru yang seperti apa? Yang punya banyak para loyalis sejati, bahkan followernya sampai jutaan orang. Ada enggak kira-kira di sini? Ya, jujur aja, kadang kita ini guru ya di pesantren. Itu belum tentu murid kita loyal sama kita. Belum tentu. Di depan kita baik, belum tentu di belakang, kita nggak tahu. Tapi lihat Rasulullah, seluruh para sahabat kalau dekat dengan beliau merasa paling dicintai, dan semuanya berharap dekat dengan Rasulullah. Tidak ada yang mau jauh dengan Rasulullah. Kalau berbicara masalah pendidikan, berarti kita berbicara masalah hasil. Jadi apa pembatan? Keberhasilan pendidikan kan cukup dilihat hasilnya. Hasilnya bagaimana? Ya, yang dicetak seperti apa? Kita lihat hasil didikan dan tarbiyahnya Rasulullah. Semua jadi orang hebat jemaah. Tidak ada yang nggak jadi orang hebat. Dari yang tidak dikenal oleh peradaban waktu itu menjadi orang hebat semua. Wilayah Jazirah Arab, Hijaz, Madinah dan Mekah
Itu tempat yang tidak diinginkan oleh penguasa peradaban waktu Persia dan Romawi. Tidak tertarik jemaah. Tiba-tiba menjadi ya peradaban yang mengungguli Persia dan Romawi waktu itu. Ini kalau bukan yang memantik orang hebat tidak mungkin jemaah. Makanya dengan ya tadi yang kita sebutkan cukup sebenarnya ya, Rasul itu tidak diberikan oleh Allah mukjizat, cukup dilihat dari hasil didikan beliau itu sudah mewakili semua. Ya, tapi yang namanya Nabi wajib diberikan mukjizat, harus diberikan mukjizat. Baik. Pola dakwah yang dilakukan oleh Nabi secara sembunyi-sembunyi yang kurang lebih ini bertahan selama 3 tahun, akhirnya muncul kemudian perintah untuk mendakwahkan secara terang-terangan. Beliau dari rumah ke rumah, dari orang ke orang, sampai kemudian ada salah seorang sahabat Al-Arqam bin Abil Arqam, yang mana sahabat ini ya, memiliki kedudukan tinggi di kabilahnya, bahkan ya, rumahnya ini strategis. Ini konsep rumahnya itu luar biasa. Beliau rumahnya berada di tengah, kemudian ditutup dengan rumah-rumah yang lainnya, sehingga kalau ada orang asing masuk tidak langsung tahu di dalam itu ada apa, tidak langsung tahu. Itu menjadi rumah pertama kali yang digunakan oleh Rasulullah mendakwahi para sahabat. Kumpul di rumah itu secara sembunyi-sembunyi. Namun isu tentang Islam ini sudah banyak menjadi buah bibir orang-orang ya. Karena pola dakwah secara mulut ke mulut itu kan jadi kabar burung, katanya ada agama baru ya, mungkin demikian. Ini isu ini sudah menjadi apa ya, kabar secara global, tapi tidak tahu secara detailnya bagaimana. Ketika muncul perintah untuk berdakwah, firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat, lagi-lagi keluarga. Setelah dakwah terang-terangan, Nabi memulai dari kerabatnya terlebih dahulu. Siapa? Paman-pamannya. Apa yang dilakukan oleh beliau? Beliau kumpulkan paman-pamannya, keluarga besarnya Bani Hashim dan Bani Muttalib, kemudian diajak makan-makan jemaah. Wah, ini khas banget sama masyarakat Indonesia, ya kan? Kalau kumpul makan-makan, wah ini mungkin bisa menjadi salah satu hal yang bisa kita tiru itu. Beliau kumpulkan keluarga besar beliau, diajak makan-makan, sembelihkan kambing, makan kambing muda, kasih minuman. Nah, namanya kumpul-kumpul keluarga besar itu gimana sih? Saling bercerita dan sebagainya. Kemudian disitulah Rasulullah SAW menyampaikan risalah dakwah pelan-pelan. Beliau sampaikan maksud ya, bahwasanya beliau ini adalah utusan Allah. Baina yadaya adzabun alim. Beliau menyampaikan tentang peringatan akan azab Allah Subhanahu wa taala. Abu Thalib jemaah menguatkan pernyataannya Rasulullah, dan dia menyampaikan, kalau saya tidak memiliki keberanian, wahai putra saudaraku, untuk keluar dari agama Abdul Muttalib, tapi mendukung dakwahnya Rasulullah. Berbeda dengan Abu Lahab ya, Abu Lahab justru yang kemudian secara terang-terangan menolak Rasulullah SAW. Kalau bahasa kita itu ya, ini adalah anak saudara, berarti kan keponakan. Saya tahu kamu bagaimana, aku yang memiliki peranan untuk mendidikmu. Nah, gitulah bahasanya. Itu sampai dikeluarkan kalimat itu oleh Abu Lahab. Tiba-tiba kok ngaku nabi, aku harus didik kamu lagi ini. Karena yang didakwahkan itu keluar dari agama nenek moyang mereka, berlawanan dan bertentangan. Abu Lahab menolak. Sampai nanti akhirnya Rasulullah SAW ya, Allah Subhanahu wa taala turunkan ya, ayat terkait
dakwah secara terang-terangan bukan hanya untuk keluarga, tapi kepada seluruh kaum musyrikin pada umumnya. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Allah sampaikan di dalam ayat ini dalam surah Al-Hijr ayat 94, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu. Wa a'rid 'anil musyrikin, dan berpalinglah kamu dari orang-orang musyrik, berpaling dari gangguan. Tugas Nabi menyampaikan saja. Kaitan menerima atau tidak, Allah yang menurunkan hidayah. Jamaah yang kami muliakan, Rasul ketika diperintahkan berdakwah secara terang-terangan naik ke atas bukit Sofa, jamaah. Kemudian memanggil orang-orang Arab. Wasahaba. Ini sebuah panggilan yang tidak diucapkan kecuali untuk menarik perhatian. Kalimatnya wasohabah atau gimana, lupa, wasohabah. Ini kalimatnya menandakan akan pentingnya sesuatu yang akan disampaikan. Jadi menyuruh mereka berkumpul. Kalau dulu di kalangan jahiliyah, kalimat yang dikeluarkan seperti ini untuk menarik perhatian, orang tadi akan menggunakan tanah kemudian diusapkan ke tubuhnya. Jadi caper, cari perhatian. Agar masyarakat memperhatikan, oh ini berarti suatu hal yang penting ini. Biasanya kabar ini akan disampaikan dengan sesuatu yang genting, sangat penting sekali. Ternyata setelah Rasul katakan demikian, semuanya berkumpul, jemaah. Orang-orang Quraisy semua berkumpul. Lantas beliau menyampaikan, apakah kalian tahu saya? Apakah kalian akan mengiyakan apa yang saya sampaikan? Ketika saya sampaikan di balik bukit ini ada pasukan yang akan menyerang kalian, apakah kalian akan percaya? As-sadaqtumuni, mereka mengatakan ma jarabna 'alaika kadziban. Muhammad, kami tidak pernah mendapatkan kamu berbohong sekalipun. Nah ini poin penting ya. Modal di dalam berdakwah di jalan Allah yang pertama kali adalah kejujuran. Membangun kepercayaan itu penting. Bukan hanya dalam dakwah, dalam bisnis juga sama. Kalau bisnis sekali partner bisnis itu berbohong, kira-kira percaya lagi tidak, jemaah? Percaya enggak? Dihapusi, ya kan? Waduh. Besok lagi ingin memulai bisnis, itu sudah berhati-hati kita, jemaah. Apalagi dalam dakwah, Nabi tidak pernah berbohong. Ketika mereka mengatakan demikian, Rasul menyampaikan, aku adalah utusan Allah. Baina yadaya adzabun alim. Aku membawa peringatan akan azab Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali yang berkomentar pamannya lagi, Abu Lahab. Taballaka ya Muhammad, alihada jama'tana. Muhammad, celaka kamu. Untuk hal ini kamu kumpulkan kami. Cuman pakai begini nih. Gara-gara omongannya itu, jemaah, turun ayat. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Surat Al-Lahab. Saya selana ronda talahab. Nanti Abu Lahab ini yang akan mendapatkan neraka. Ratalahab yang menyala-nyala. Lamro'atu, begitu pula dengan istrinya. Ternyata tidak cukup di situ dia melawan dakwahnya Nabi, dalam keseharian ternyata juga, jamaah. Dalam keseharian selalu mengganggu bagaimana dia tuangkan kotoran di jalan lewatnya Rasulullah, di depan kemudian pintu Rasulullah SAW. Ini bukan orang lain, bukan sekedar paman, mertua. Iya, habis ini pisah. Anaknya pisah dua-duanya. Anaknya Rasulullah 2 orang dinikahkan dengan 2 anaknya Abu Lahab. Utbah sama Utaibah. Ruqayyah dengan Ummu Kulthum. Kemudian diceraikan oleh 2 anaknya karena perintah bapaknya Abu Lahab. Ceraikan anaknya Muhammad. Ceraikan, jemaah. Saking dekatnya ya dengan Abu Lahab itu.
Sampai nanti ketika dakwah ini mendekati musim haji, dari tahun keempat kenabian, ya, 3 tahun pertama dakwah sembunyi-sembunyi. Tahun keempat ini sudah mulai muncul banyak perlawanan. Orang musyrik sebelumnya itu tidak terlalu mewanti-wanti dakwahnya Rasulullah. Mereka mengira, ini nanti pasti akan tenggelam dengan sendirinya isu ini, gitu ya. Biarkan aja, seperti orang-orang sebelumnya yang mendakwahkan taat kepada agama, paling kayak begitu. Ternyata setelah diperhatikan, model dakwahnya beda. Isi dan muatan dakwahnya beda jamaah. Karena inti daripada dakwahnya adalah tauhid. Maka orang-orang Quraisy ini nanti sampai berembuk. Ini sudah nggak bener ini. Muhammad sudah mulai mencela Tuhan-Tuhan kami. Muhammad sudah mulai menghembuskan keraguan akan agama nenek-nenek moyang kami. Karena ayat Makkiyah yang diturunkan oleh Allah di dalam proses Nabi dakwah di Mekah, itu banyak yang disampaikan berupa perumpamaan agar orang ini pakai logika jemaah. Di dalam bagaimana mengesahkan Allah. Allah itu Tuhan yang esa, Allah itu tunggal, tiada sekutu baginya. Itu Allah selalunya menurunkan ayat berupa perumpamaan yang mudah dicerna akal. Saya kasih contoh. Ini mungkin sudah pernah saya sampaikan ya. Tapi saya yakin saya yang lupa atau jamaah yang lupa. Misal dalam surah Az-Zumar ayat 29 Allah berfirman, "Daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka mutasyakisuna wa rajulan salaman lirajulin hal yastawiyani mathalan alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun." Allah dalam ayat ini berfirman, Allah membuat sebuah perumpamaan, yaitu seorang laki-laki hamba sahaya yang dimiliki oleh beberapa orang yang berserikat, mutasyakisun, syuraka mutasyakisun, berserikat. Dan perumpamaan yang selanjutnya, hamba sahaya yang menjadi milik penuh seorang saja. Sedangkan kalau di posisi hamba sahaya ini, pilih yang mana? Punya bos lebih dari satu atau cuma satu? Pekerjaan itu lebih mudah dihadapkan dengan 2 bos, ya, 3 bos, 4 bos, atau cuma satu? Ya cuma satu. Ya, yang satu laporannya bentuknya begini mas ya. Satunya lagi, kok begini? Pak itu mintanya gini loh pak. Nggak sesuai dengan keinginan saya, rubah. Bos lebih dari satu nggak enak pak. Satunya perintahkan kemana, satunya kemana, yang didahulukan mana. Ini kalau nggak segera dikerjakan, namanya budak pak, diantemi sama tuannya. Sama mereka yang punya cuma satu bos. Kalau Anda di posisi hamba saya, milih yang satu, bagaimana mungkin Anda jadikan Tuhan itu kok banyak? Tuhan kok banyak? Karena Nabi nanti ketika Fatu Makkah menghancurkan berhala 360 buah jumlahnya, dan punya nama masing-masing dan peran tugas masing-masing. Ini Tuhan yang memberikan rezeki, ini yang menurunkan hujan, ini yang ngasih jodoh, dia yang menjadikan keselamatan di perjalanan. Ada tugasnya masing-masing. Kalau jadi hamba punya banyak, Tuhan itu bingung. Sing tak butuhke duit, njaluk ini yang dia. Ini beda perannya, nggak bisa sama yang ini. Itu sudah bingung ya. Maka Allah sering membuat perumpamaan-perumpamaan. Sehingga perumpamaan ini mudah sekali dicerna oleh akalnya orang-orang waktu itu. Bukan hanya waktu itu, sampai kita zaman sekarang kita ini. Ya. Atau dalam redaksi ayat yang lain, surah An-Nahl ayat 76. Allah berfirman, "Wa daraballahu mathalan rajulaini ahaduhuma abkam la yaqdiru ala syai' wa huwa kallun ala maulah."
Aina ma yuwajjihu la ya'ti bi khair. Dan Allah bikin sebuah perumpamaan rajulaini tentang dua orang. Ahaduma abkam, yang satu tuli, Pak, layak diru ala syai', tidak bisa ngapa-ngapain. Aina ma yuwajjihu la ya'ti bi khairin wa huwa kallun ala maulah, hanya menjadi beban bagi tuannya. Ketika diarahkan, ya, aina ma yuwajjihu la ya'ti bi khair, tidak mendatangkan kebaikan sedikit pun. Ini gambaran gampang, Pak. Jenengan, ya kan, dikasih budak, tentang dua orang budak, suruh milih, satu tuli, tidak bisa apa-apa, bisu nggak bisa apa-apa, nggak bisa ngelihat, di kongkon nggak paham, suruh ini itu nggak bisa. Yang satu sehat, ya, bisa mendengar, bisa melihat, bisa ngapa-ngapain. Yang satu tadi menjadi beban. Yang jadi beban tadi dikasih gratisan ke jenengan, mau ndak? Nggak usah bayar. Ya, jenengan dikasih, ya, pembantu, ya, gambaran kita sekarang pembantu, tuli, di kongkon gak iso, kon nyapu-nyapu ra paham, umbah-umbah ra ngerti, ya. Jadi beban bagi antum karena harus ngasih makan tiap hari. Mau ndak? Gratisan mau? Gak usah digaji tiap bulan. Gak mau kan? Ya, kalau ada dua pilihan pasti akan memilih yang sehat. Nah, budak aja ndak mau. Perumpamaannya, gimana Tuhan tuli bisu nggak bisa ngeliat, nggak bisa mendengar, kalian jadikan Tuhan, hanya jadi beban bagi mereka yang nyembah. Kayak gitu dijadikan Tuhan. Nah, ini perumpamaan Allah nih. Ya. Perbandingannya dengan siapa? Allah yang maha mendengar, maha melihat, mengetahui semua yang tersembunyi, bahkan yang nampak. Yang nampak bahkan Allah tahu, apalagi yang tersembunyi. Pilih yang mana? Nah, ini contoh-contohnya seperti ini, jemaah. Sehingga orang-orang Quraisy itu ketika melihat loh pola dakwahnya Muhammad sudah kayak begini nih, ya, ini sudah nggak sehat, nanti akan menghilangkan apa? Kerukunan di tengah masyarakat Quraisy waktu itu. Karena orang-orang akan ragu terhadap agama nenek moyang kita. Ini sudah mendekati musim haji. Orang-orang Quraisy sepakat nanti orang-orang yang datang haji ke Mekah dihembuskan was-was, dikenalkan siapa Muhammad. Maka mereka berunding mereka. Kita katakan, apa itu Muhammad? Penyihir kah? Ada yang komentar, penyihir juga bukan. Ya. Orang gila kah? Kami tahu orang gila. Muhammad itu bukan orang gila. Penyair kah? Kalimatnya ini bukan syair. Kalimatnya indah betul, menghujam sampai seakar-akarnya. Ini bukan syair kalimat dia. Nah, jemaah, ketika ini semuanya sudah disepakati, tidak ada yang lain kecuali sudah yang paling dekat kita katakan Muhammad ini adalah penyihir, orang gila, paling dekat yang bisa kita lakukan itu. Padahal bukan. Ketika mereka hembuskan, setiap orang datang ke Mekah dihembuskan, hati-hati sama Muhammad, orangnya gini. Justru jemaah jadi bumerang bagi mereka. Kenapa? Nama Muhammad viral, jemaah. Ketika mereka kembali ke kampungnya masing-masing, semuanya mengomongkan tentang keberadaan orang yang ngaku-ngaku jadi nabi. Semakin penasaran. Dan tentunya peranan yang dilakukan pertama kali di dalam membangkang dakwahnya Rasul adalah Abu Lahab lagi. Abu Lahab itu sampai nungguin di pinggir jalan. Setiap orang yang datang dibisikin tentang Muhammad. Bayangkan, pamannya sendiri. Maka para ulama menyebutkan, ini ayat diturunkan di saat Abu Lahab masih hidup. Tabat yada abi lahabi wa tabb. Dan ayat itu menerangkan Abu Lahab pasti masuk neraka. Padahal dalam dakwah Rasulullah tidak pernah langsung menghukumi orang ini adalah ahlun nar. Rasul itu selalu menghindari ini. Yang sering justru
dia min ahlil jannah, min ahlil jannah, min ahlil jannah. Ini menarik nih ya. Jadi dai itu tugasnya bukan ya, menunjuk seseorang bahwasanya dia adalah penghuni neraka. Rasul pun menghindari yang seperti ini. Tapi khusus Abu Lahab berbeda. Ini seakan-akan menandakan Abu Lahab ini tidak akan beriman. Ya, misalkan ini, saya nggak seperti misalkan ada seseorang ngomong, fulan tukang maksiat, tukang koping, tukang mendem, pezina, ahlu nar, gitu ya, misalkan, ahlu neraka. Ya, kira-kira begitu. Dia tunjuk dia ini ahlu neraka. Kira-kira pasti tidak dia masuk neraka? Pertanyaan saya. Mungkin nggak dia nanti bisa berubah? Mungkin tak? Oh, mungkin. Sampai menjamin bisa jadi di penghujung akhir hayatnya tobat, ya, tahasanat Islamu, bagus Islamnya, mati masuk surga, husnul khotimah. Ayo. Siapa yang mengatakan kemarin apa? Dia penghuni neraka. Sedangkan dia sendiri, saya sekarang sholat saat, ya toh, baik akhlak saya dan sebagainya. Seakan-akan merasa dirinya baik, tapi apakah jaminan Anda mati dalam kondisi husnul khotimah? Itu semuanya karena bantuan Allah, kan begitu jawabannya. Intinya apa? Ketika itu nanti datang legitimasi itu dari seorang manusia, itu bukan jaminan. Tapi kalau yang datang itu dari Allah Subhanahu wa taala, turun ayat, Allah Maha tahu jamaah akan apa? Perkara yang gaib. Ini orang nggak bakal beriman. Nggak bakal beriman. Maka ini datangnya dari Allah, ini menandakan bahwa Quran murni dari Allah, bukan dari karangan Rasulullah SAW. Karena yang mengetahui hal gaib adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Azan ya. Jamaah yang kami muliakan, maka dimulai dari tadi yang kita sebutkan, Quraisy itu sudah mulai melakukan lobby secara masif. Yang pertama kali didatangi adalah pamannya Abu Thalib. Kenapa? Karena Abu Thalib satu-satunya paman yang membela Rasulullah walaupun tidak beriman. Ini utusan orang-orang Quraisy datang kepada Abu Thalib menyampaikan maksud kehadirannya. Ya, kalau anak pamanmu tidak berhenti, tolong disuruh berhenti. Secara global begitu penyampaiannya. Kalau tidak, biarkanlah hubungan antara kami dengan dia. Karena gini jemaah, Nabi itu orang yang memiliki kedudukan tinggi di tengah masyarakat. Di zaman Rasulullah itu, bahwa kabilah itu memiliki peranan penting, dan Nabi termasuk dari kabilah yang terpandang, suku beliau terpandang. Jadi kalau ada orang yang menyakiti, sakabilah pun balas. Belum begitu hukumnya. Jadi kalau ada satu orang terbunuh, maka satu kabilah akan menuntut siapa yang membunuh. Tidak mudah. Orang-orang jahiliyah, orang-orang Quraisy, kalau ingin menyakiti Muhammad tidak bisa. Muhammad ini kuat. Dan itulah alasan kenapa semua nabi pasti memiliki nasab mulia, termasuk Rasulullah. Dengan cek seluruh nasabnya para nabi, tidak ada satupun nasabnya itu tidak mulia, tidak ada. Pasti mulia. Salah satu daripada tujuannya ini. Dan ketika mereka tidak berhasil, karena Abu Thalib menolak, disampaikan penolakannya dengan cara yang baik, mereka pulang dengan tangan hampa. Selama nanti sampai tahun 10 kenabian, selama Abu Thalib masih ada, Rasulullah tidak langsung mendapatkan serangan fisik. Ya, walaupun mendapatkan beberapa gangguan, ya, tapi gangguan-gangguan itu berupa nanti ya secara tidak langsung. Puncak-puncaknya setelah istri beliau meninggal, kemudian pamannya nanti juga meninggal, resiko dakwah 3 yang Allah sebutkan.
dalam surah Al-Anfal, wa id yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk. Kalau tidak dipenjara, ditahan, diusir. Kalau tidak diusir, dibunuh. Ini tiga-tiganya ancaman kepada diri Nabi nantinya secara fisik. Dari tiga hal ini, kira-kira jamaah, yang Rasul alami yang mana? Beliau diusir, ya kan? Beliau diusir. Berarti beliau tidak dibunuh sama mereka dan juga tidak dipenjara. Tapi Rasul diusir oleh kaumnya, terusir. Itu resiko dakwahnya nanti sampai ya resiko paling tinggi itu. Tapi sebelum mengarah ke sana, beliau mendapatkan ejekan, kalimat sahir, ya, kalimat-kalimat yang merendahkan itu sudah menjadi makanan harian. Ini kita ini kadang-kala kalau baru Islamnya bagus sehari dua hari ada orang ngejek sok suci, ya. Wah ini kayak menjadi apa? Penurun semangat jamaah. Ya. Baru ngamalkan sunnah, ya sudah ada omongan. Ya. Celana ngatung dikit, banjiran koke ini pak. Ya. Misalkan begitu. Kalimat-kalimat yang menghujam pasti akan ada resiko jemaah. Jenengan ingin berkomitmen di atas sunnah, di atas kebiasaannya Nabi, pasti akan Anda dapatkan halangan-halangan di situ. Ya. Kemudian yang selanjutnya, orang-orang Quraisy mulai menjelek-jelekkan Rasulullah, menjelek-jelekkan agamanya, ajaran apa yang dibawa, dan menghembuskan fitnah berupa was-was di tengah para sahabat. Sahabat yang lemah-lemah itu sampai didata jemaah. Dicari, diinterogasi, siapa yang masuk Islam, dicari sama mereka, tidak dibiarkan. Nah ini tidak sihat ini. Muhammad sudah mencela Tuhan kita ini. Pengikutnya dicari sama mereka. Maka orang-orang lemah di kalangan para sahabat itu yang paling banyak mendapatkan siksaan. Kita mendengarkan kisah Ammar bin Yasir, keluarga Ammar. Bagaimana Sumayyah dengan suaminya itu kemudian disiksa, yang menjadi harganya adalah nyawa. Kan gitu. Dipaksa untuk keluar dari agama, tidak. Masih kuat terhadap pendirian, ditali satu kakinya, ditali kaki yang lainnya, tangan juga sama, kemudian ditarik dengan kuda. Bisa bayangkan coba. Bapaknya Ammar ya ditarik dengan kuda sampai terbelah tubuhnya. Belum lagi ibunya, ngapunten, Sumayyah, dimasukkan tombak, kemudian dimasukkan dari arah kemaluan sampai kemudian tembus ke bagian atasnya. Sahabat-sahabat yang lemah itu mendapatkan penindasan yang sangat luar biasa. Utsman itu juga pernah mendapatkan siksaan dari paman. Utsman bin Affan, orang terkemuka, terpandang, digulung dia dengan tikar yang terbuat dari daun kurma, digulung. Ya, nggak tahu cara gulungnya bagaimana. Pokoknya digulung. Di bawahnya diasepi. Bisa kebayang ya? Diasepi, tangan di kerangka nggak bisa gerak itu ya. Bayangkan aja udah. Ya, gimana rasanya itu? Khobab Ibnul Arad, ya, dipanggang hidup-hidup. Sampai bahan bakarnya itu lemak yang kemudian rontok jatuh dari punggungnya. Kalau ada jenengan lihat sate itu ya, ini satenya manusia coba. Maka Umar tuh penasaran di zaman menjadi khalifah, ditanya Khobab terkait siksaan orang Quraisy. Dibukalah bajunya, ini bekas siksaan mereka. Itu bekasnya masih ada coba. Sampai di zamannya Umar menjadi khalifah. Makanya Khobab ini yang kemudian bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mata Nasrullah. Ketika orang-orang lemah ini disiksa, Rasul berjalan melewati mereka. Isbir, sobron ala Yasir. Isbir, sabarlah kamu keluarga Yasir. Kepada Khobab juga sama. Tanya kepada Rasulnya, wahai Nabi, kapan pertolongan Allah ini turun?
Kalau kita di posisi itu mungkin kita tidak kuat jemaah. Apa kata Rasulullah SAW? Dahulu kala umat terdahulu karena untuk berpegang teguh terhadap Islam keyakinannya, itu mereka digergaji dari atas sampai bawah. Dan itu mereka masih iman sampai akhir. Perbedaan Islam itu jamaah, justru semakin Anda kuat memegangnya, semakin kuat ujiannya. Ya. Makanya kita ini jangan pernah mengira kita akan masuk surga sebelum alam ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Sampai Allah tahu betul, sampai di antara hambanya yang mana yang benar-benar bersungguh-sungguh di dalam memegang agamanya. Masadhumul ba'sa wa dharra wa zulzilu. Orang-orang terdahulu itu sampai diberikan kesulitan-kesulitan, ditimpakan kesusahan. Yang dulu kaya jatuh miskin. Makanya ada kitab menarik jamaah ini disampaikan oleh ulama. Orang itu kalau mencari ilmu hadis, tafaqquh fiddin, kere jamaah. Dulu kaya jadi kere. Imam Malik itu sampai bingung apa yang bisa dijual. Ini gambaran global aja ya. Imam Malik itu melihat untuk belajar udah nggak ada lagi, lihat ke atas, atap rumah dijual Pak untuk belajar ilmu Pak. Rata-rata ulama itu kalau sudah komitmen terhadap Islam, rata-rata Allah uji dari masalah itu. Loh lagi Imam Bukhari itu tidak keluar rumah, nggak ikut kajian begini, didatangi sama temannya, nggak hadir. Kenapa? Saya nggak bisa menemui kalian. Ya kenapa? Nggak ada baju. Lah mana bajumu? Tak jual semua untuk bertahan hidup. Orang kalau hasanat islamuhu, dia berkomitmen terhadap Islam, semakin tinggi goncangan, semakin kuat ujian. Karena itulah cara Allah mencintai hambanya. Innallaha idza ahabba 'abdan, Allah itu kalau cinta kepada seorang hamba, ibtalah, Allah akan uji. Maka iman ini akan diuji oleh Allah. Siap-siap kita, Allah akan menguji iman kita. Maka Khobab itu diingatkan oleh Rasul seperti itu, kuat keyakinannya, hingga Allah muliakan para sahabat semuanya. Jadi gitu jemaah ya, kita ini kayaknya masih tergolong enak dan bersyukur sekali kita mengenal Islam, orang tua kita muslim semua jemaah. Ini satu rasa syukur yang tidak bisa kita ya, yang tidak bisa kita kecuali kita ucapkan tiap harinya syukur ini. Jamaah yang kami muliakan, ini gambarannya bagaimana nanti orang-orang Quraisy itu kemudian menghalangi dakwah Nabi, sampai nanti karena semakin kuat tekanan, semakin kuat siksaan, maka akan muncul strategi-strategi dakwahnya Rasulullah. Nah, Rasulullah cerdas, pintar berstrategi. Strateginya itu luar biasa. Nanti akan muncul hijrah ke Habasyah, ya kan? Hijrah puncaknya adalah hijrah ke Madinah. Di Madinah pun Rasul berstrategi lagi. Nah ini menarik. Ya, nanti insya Allah ya, pertemuan yang akan datang kita akan mengkaji strategi Rasulullah di dalam berdakwah. Salah satunya adalah hijrah ke Habasyah, sampai nanti mungkin segera kita percepat ya. Ya periode Makkah yang selesaikan aja udah besok ya. Sampai istri Rasulullah meninggal, kemudian akhirnya beliau hijrah ke Madinah. Insyaallah mungkin demikian. Barakallahu fiik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.